baper nih teman-teman dari kakak-kakaknya juga. Boleh nggak kita kenalan sama kalian? Boleh ya. Aku mau dong dari depan dulu, boleh? Kalian kenalan sama kita juga kenalan sama kalian. Ini nggak apa. Perkenalkan, nama saya Adam Gunadi, biasa dipanggil Adam. Halo teman-teman, saya biasa dipanggil Oke, teman-teman, ada yang tahu sih kita tuh dari fakultas mana? Ada yang tahu? Singapura. Fakultas mana? Hah? Sosial. Sambil bertransaksi sebenarnya. Ada lagi lebih lengkapnya sosial itu fakultas apa? Atau mau dikasih clue kan? Fisip, ada yang tahu? Itu apa? Apa? Ada yang kita juga sosial. Oke, kita itu dari prodi hubungan internasional. Kalian pernah dengar nggak sih HI itu dari Universitas? Pernah dengar? Nggak pernah dengar? Baru pertama kali berarti dengar? Oke. Nah, sekarang kita ini ada di SMA 4 Kerawang. Bakal ada sosialisasi tentang perkerasan berbasis gender. Nah, kalian tahu nggak sih gender itu apa? Ada yang bisa tahu? Gender. Ada yang tahu nggak? Yang tahu bisa angkat tangan ya. Kami. Ada yang lain? Tapi Ada yang tahu? Angkat tangan juga. angkat tangan aja.
tahu ini garis lighting atau asik kan namanya ini apa? Boleh jelasin pakai bahasa pribadi. Ya. Udah kelas ini ya. Dan kali ini merupakan sebuah tindakan kekerasan berbasis gender yang dapat merugikan emosi maupun ketidakstabilan mental seseorang atau korbannya. Di sini itu bentuk dari KKN ini adalah memanipulasi mental dari korbannya untuk berangkat kepada si korban. Untuk kayak ada itu menekan ataupun persepsinya itu dia acak-acakin gitu. Jadi dari tujuan gaslight ini agar pelaku ini mendapat kepercayaan dari si korban, lalu dia tuh merasa aman gitu teman-teman. Lalu contohnya itu ada pada gambar di sini kita lihat. Saya lihat kayak gambarnya apa kecil. Gambar di sini ada tulisannya itu seperti introspeksi dong. Itu cuma ada di pikiran kamu. Baik deh, dia lagi aja marah. Ini semua salah kamu. Itu contoh-contoh dari gaslighting. Mungkin lebih simpelnya kalau misalkan kalian yang dalam pacaran ya, pacaran bukan itu maupun pertemanan yang sekiranya ada ciri-ciri seperti ini, mungkin saja itu termasuk ke dalam hubungan pertemanan maupun pacaran yang sifatnya toksik. Jadi bisa termasuk ke dalam kejahatan gender dan kalau ada contoh-contoh seperti ini. Jadi misalkan kalian kita ibaratnya pacaran aja ya, dari santai aja. Misal di kalian yang biasanya cowok lah yang pelaku, maaf ya maaf bukan maksud gitu. Misalkan si cowok ini sebagai pelaku dan korbannya itu si cewek. Nah, si pelakunya ini kayak seringkali menekankan si cewek bahwa agar tidak terlalu sering yang namanya nongkrong bareng sama teman-teman cowoknya si cewek ini. Apalagi terutama yang si cewek yang si cowoknya ini kurang dekat gitu, kurang kenal. Jadi seperti ada kayak penekanan kayak oh lu sering banget kayak nongkrong banget sama mereka sih, kan mereka gak kenal sama gue gitu. Jadi kayak contoh simpelnya seperti itu. Jadi kayak memanipulasi dan menekan bahwa si ceweknya ini salah, padahal si cewek ini tidak salah sama sekali. Itu termasuk hubungan yang toksik. Jadi boleh dilanjut ke Saya bagi dua nih, teman-teman ada yang namanya victim blaming. Ada yang pernah dengar namanya victim blaming mungkin? Victim deh apa deh kalian? Victim itu apa? Victim. Oke. Jadi victim blaming ini bisa dikategorikan sebagai pembulian secara tidak langsung berkorban. Nah, dalam sebuah kasus bisa jadi kedua sama-sama salah. Akan tetapi dengan adanya victim blaming membuat korban mendapat serangan tuduhan dari berbagai arah sehingga kemungkinan bisa terjadi pembulian yang membuat mental korban semakin hancur. Ada yang bisa contohin apa victim blaming? Ya. Ada yang perlu contohin nggak? Atau dari kalian deh, pendapat kalian contoh victim blaming itu kayak gimana? pemahamannya dari tahu. Oke, ada yang mau? Gak ada. Oke, jadi silakan boleh apa? Hubungan yang kayak gitu adanya pembohongan dan juga berlebihan sama-sama bohong dengan pacarannya juga aja. Iya. Oke, iya. Nah, yang ketiganya ada playing victim. Pasti udah pada tahu kan playing victim apa? Oh, tadi kan udah pada tahu belum playing victim? Udah tahu. Pasti mayoritas dari kalian udah pada tahu dong ya playing victim. Karena juga terjadi di usia kayak kalian kan. Biasanya di sosial media juga ada. Nah, playing victim ini adalah
arahin lagi pengalaman pribadi kalian. Ya. Misalkan dari pertemanan gitu bisa biasanya yang kalau misalnya dari konflik misalkan ada 2 orang, nah ada korban dan ada pelaku, biasanya pelaku ini menyalahkan si korbannya itu. Jadi orang-orang tuh mengira kalau si korban itu adalah si pelaku, jadi bukan aku, bukan si korban itu jadi korban. Nah, ayo aku. Nah, prinsip ini tuh tipis lah sama kayak Kevin. Tapi hubungan di situ juga kalau victim blaming ini lebih menyalahkan kepada korban. Misalkan secara kasarnya adalah kalian pernah dengar nggak sih yang pegang payudara? Ya kan? Karena apa? Mungkin si pelakunya bilang bahwa si korban ini mancing misalnya laki-laki kan? Misalkan lagi misalnya kalau ketat atau juga yang pada faktanya laki-laki itu ya kalau memang udah nafsu ya nafsu aja. Akhirnya mereka menyalahin ke korbannya misalkan terus sih gara-gara pakai baju yang terlalu ketat akhirnya itu bakal ngelakuin hal itu. Itu sama halnya contoh yang video itu. Nah itu ini ada perbedaan antara play victim dan victim blaming. Saya nggak tahu. Oke, jadi kalau playing victim ini misalkan yang biru lah, apa nggak sebaiknya IG hapus saja postingan video tentang influencer itu. Gak enak kan kalau keluarganya lihat atau gimana, terus sama si ingin dibales. Tapi kan yang mau post itu beritanya juga kan udah viral, apa dong? Tapi lah video mau share itu private video kurang atau kurang etis deh. Akhirnya kalau di share publik video udah bagus ya, sama ini kayak netizen kan yang gue share itu buat informasi aja karena semua pada penasaran. Ternyata malah diserang. Yaudah gue malah aja deh, maaf ya. Nah itu termasuk play victim nggak tuh? Ya kalian deh. Terus kedua, kesel banget deh. Masa tadi gue di catcalling sama orang di jalan, masa awalnya sih pakai baju yang aneh-aneh. Hingga kan lo tahu sendiri gue biasa pakai baju longgar, t-shirt dan juga jeans gimana anehnya. Gak tahu ya udah nih biarin aja. Gak usah lebay juga. Biasanya kali catcalling kayak gitu, pokoknya aja yang baper gitu guys. Itu termasuk gak terlalu video blaming gitu. Karena apa aja rasa dia merasa di catcalling kan gak seneng ya, kalian sering di catcalling di jalan. Tapi kalian tuh merasa gak senang gara-gara cerita ke teman kalian. Tapi teman kalian bilang kalian tuh yang salah. Pasti kan kalian juga kan gak sampai enak kan sakit hati. Nah itu termasuk dalam victim blaming. Oke teman-teman, ini kan contoh di media sosial ya. Nah contoh di wilayah itu mungkin seperti ini contohnya. Kayak misalnya perempuan ya, kalian keluar malam nih di naskah untuk berapa lapar gitu ya. Kemudian kalian diledekin gitu di jalan. Kemudian kalian cerita ke teman kalian kan, aduh gua kemarin keluar malam gini-gini diledekin sama laki gitu kan misalnya. Teman kalian ini malah kayak jangan nyalahin kalian gitu. Karena kan hak semua orang yang buat keluar malam gitu. Kayak lu sih keluar malam gini-gini, nah kayak gitu jawabannya ya. Selanjutnya ada mobbing. Jadi istilah mobbing pada asing ya di dunia kalian. Jadi mungkin secara singkatnya bahwa kalau mobbing ini kekerasan gender berbasis online. Jadi lebih ke sosial media. Dan salah satu contoh dari kejahatan mobbing ini, misal ada artis, muka artis yang mungkin sudah kalian tahu lah banyak terkenal itu. Tapi mukanya itu diedit dengan foto badan yang berfoto badan wanita maupun pria yang lebih ke arah sensual maupun 18 plus. Jadi tujuan dari mobbing ini adalah pelaku ingin menjatuhkan reputasi atau bahkan menjatuhkan moral dari si korban tersebut. Ini boleh dilanjut ke body shaming dulu. Oke teman-teman, istilah yang kelima ini body shaming. Itu udah pada familiar lah ya sama istilah ini. Oh ya, ada bakunya Pak. Jadi seperti yang kita baca ya,
kondisinya begitu. Contohnya Ini salah satu contoh mobbing ya. Kita bukan bermaksud untuk menjatuhkan atau bagaimana, tapi kita mengambil contoh saja. Kita ambil contoh dari Nagita Slavina. Ini kalian barangkali tahu dengan Nagita Slavina. Dan di sini itu dan di sini Nagita Slavina kan mungkin sudah terkenal ya, banyak yang tahu lah kalian di Indonesia juga. Nah di sini ada orang yang iseng mengubah tampilan badan dari Nagita Slavina tersebut ke arah hal-hal yang berbau 18+ atau seksual. Dan di sini tujuan dari motif tersebut adalah untuk menjatuhkan reputasi si artis tersebut. Untuk body shaming saya tunjukkan. oke, selanjutnya itu contoh dari kondisi yang teman-teman. Ini bisa baca nggak? Ada berapa? Ya baca ya. Mana ini sih? Iya lagi itu teman mana? Baca nanti ya. Jadi kan di sini terlihat teman-teman ada foto cewek yang post foto di WA. Nah kemudian di komen tuh sama cowok itu badan apa triplek sama gitu kan. Nah ketika dia udah marah respon seperti ini, kita lihat tanggapannya seperti wah bercanda kali itu kan. Nah biasanya juga seperti ini teman-teman body shaming itu dilakuin sama si pelaku, tapi si pelaku juga nyadar kalau dia itu sedang melakukan body shaming. Setelah kita merekam, kemudian si korban ini langsung blok. Nah ini ada tindakan yang tepat umumnya bahwa melakukan body shaming di media sosial. Kita akan menambah kebetulan blok kayak itu. Selanjutnya itu tentang catcalling teman-teman. Ada yang tahu nggak catcalling itu apa? Tahu nggak? Pakai bahasa sendiri aja kawan. Boleh deh kalau saya ini maju. Kalau saya mana yang maju bakal dapat hadiah. Dia paling. Kemana nih? Kemana laki mana nih? Boleh lagi. Mana? Maju kan? Maju dulu yuk. Maju dulu. Oh, maju dulu. Ada Nah ini juga yang harus dijadikan contoh oleh kalian kalau kalian misalnya amit-amit ya jadi korban dari NCIR ini, kalian harus tetap tampil percaya diri buat menyelesaikan kasus kalian. Lanjut ada impersonation. Diambil dari kata impersonate yang berarti berpura-pura menjadi orang lain. Atau bisa kita bilang bahasa lainnya fake account gitu, lagi kayak seseorang misalnya pelaku pura-pura menjadi orang lain di sosial
sosial media, tapi dengan tujuan yang negatif, dengan tujuan menipu atau juga untuk melecehkan dari si korban ini secara online. Contohnya nih, misalnya si pelaku ini punya akun sosial media, tapi fotonya pakai orang lain, dan sedangkan postingannya itu banyak yang berbau 18+ seperti itu. Jadi tujuannya untuk menjelek-jelekkan image dari seseorang itu. Yang terakhir yaitu mengenai sexuality webbullying, di mana sesuai judul ya, di sini tokoh utama itu yang menjadi korban ialah seorang wanita, di mana kita tahu ya badan wanita itu tidak cantik. Nah di sini wanita, dalam kasus ini wanita itu badan wanita hanya dijadikan sebagai objek seksualitas, di mana dipandang dari karakteristik badannya yang cantik ataupun keseksian mereka. Tapi di sini dikatakan bahwa kasus ini itu lebih kepada seseorang yang memiliki sebuah kemampuan, akan tetapi kemampuannya itu tidak dilihat, hanya dilihat badannya saja. Contohnya, contoh pertama kita contoh sebagai objek seksualitas ya. Di sini ada sebuah percakapan antara cowok dan laki-laki, cowok dan perempuan, di mana cowok itu menawarkan kepada si cewek untuk berdagang bersama. Awalnya baik-baik nih, positif. Ini dia bilangnya, cuy, lu senang nggak besok hari Minggu? Lo mau minta tolong nih? Si cewek ngerespon, mau minta tolong apa ya? Lalu dijawab, gue rencana mau jualan makanan. Kayaknya kalau kita bantuin dan bantuin dagangan gue bakalan laku deh. Gitu. Nah, si cewek mungkin pikirnya positif ya. Oke deh, aku yakin. Tapi ternyata setelah pengiyakan ada rencana busuknya tuh si cowoknya malah bilang, "Ih, mantep tuh, gue keluar alasan sebenarnya. Nanti datang ya, kita aku jualan pakai baju ketek top deh gitu." Kata dia, badan tuh bagus soalnya. Kalau misalkan lu jualan pakai baju kayak gitu, otomatis banyak pembeli gitu. Nah ini contohnya masuk ke karakter semua juga. Dan contoh lainnya seperti ada seseorang yang memiliki kemampuan bernyanyi yang bagus. Kalau misalkan kita mendengar suara nyanyian yang bagus, cewek biasanya suka kepikiran kan ya, cewek itu cantik atau enggak, pokoknya sesuai dengan suara si cewek. Si cowok misalkan contoh cowok itu menghalusinasi tubuh si cewek yang nyanyi. Akan tetapi ketika dia mengetahui wajah atau tubuh asli si penyanyi tersebut atau seseorang yang mempunyai kemampuan tersebut, si cowok malah mengatakan, "Ih, badan kamu masih bagus suara kamu ya," seperti itu. Tadi kan sudah dijelaskan beberapa bentuk contoh dari kekerasan gender. Nah, sekarang kita bakal membahas bagaimana cara mengatasi terjadinya kasus kekerasan gender dari segi korban, pendamping maupun saksi. Baik, yang pertama adalah contoh tindakan yang harus dilakukan saat menjadi korban. Misalkan di sini amit-amit ya, salah satu dari kalian mungkin pernah ataupun mengalami kejadian tersebut. Nah, hal yang pertama yang dilakukan adalah yang pertama memastikan keamanan dan keselamatan kalian. Yang kedua, simpan bukti-bukti dan berusaha tetap tenang juga terbuka kepada orang yang dipercaya. Semisal terjadi kekerasan gender di sosial media, itu kalian bisa menyimpan bukti dengan cara mungkin men-screenshot chat kalian dengan si pelaku tersebut. Nah, kemudian dapat dilanjutkan ke tahapan ketiga, yaitu mencari lembaga atau pusat layanan untuk memberikan bantuan dan melapor pada pihak yang berwenang. Jadi di sini kalian dapat berkontribusi juga untuk meminimalisir kejahatan gender agar tidak terjadi lagi ke selanjutnya. Jadi bisa dikurangi lah kekerasan gender di lingkungan kalian maupun di secara nasional sebagai lingkungan global. Lalu selanjutnya adalah peran pendamping. Yang pertama yaitu adalah pembela, di mana pendamping di sini berperan sebagai lawyer atau pengacara yang tujuannya untuk membimbing dari si korban ini untuk berhadapan langsung dengan hal-hal politik dan juga hukum. Yang selanjutnya ada fasilitator atau yang biasa kita sebut itu sebagai psikolog. Nah, psikolog ini tujuannya adalah untuk membantu pasien sebagai kayak dorongan secara mental gitu kan, agar si pasien ini tidak down dan tidak menjadi depresi karena hal tersebut. Selanjutnya ada juga pelindung. Pelindung yang dimaksud adalah sebagai badan
penegak hukum, yaitu polisi. Jadi di sini tujuannya untuk melindungi si korban agar tidak terjadinya kekerasan seksual yang berulang. Yang keempat ada motivasi atau motivator. Di mana motivator ini biasanya orang-orang yang ada di lingkungan sekitar kalian, seperti teman, sahabat, keluarga, bahkan saudara. Dan tujuannya adalah memotivasi kalian agar terus bangkit dari keburukan kalian. Yang terakhir adanya mediator. Mediator ini adalah sebagai penghubung antara pelaku dan juga si korban agar kasus ini dapat diselesaikan dengan tuntas. Oke, di sini apa yang perlu dilakukan jika kalian menjadi saksi? Di sini aku nanya, jika teman-teman di sini berdiri sebagai saksi, apa yang kalian lakukan? Kalian kayak tindakan kekerasan seksual, apa yang bakal kalian lakukan? Apakah kalian bakal diam, bakal atau gimana? Ada yang tahu? Kalau kayak gitu, kita menegur si pelaku itu tindakan yang baik atau bukan? Kira-kira tindakan yang baik kan? Mungkin ada contoh lain yang kalian tahu, kalian yang lain juga. Misalnya kayak apa ya? Saya menegur saya. Karena bilang menegur, terus ada lagi aja tindakan lain selain menegur. Kan udah bisa. Ada lagi yang lain barangkali. Kalau misalkan kita rekam terus dan jadikan bukti, kira-kira tindakan baik apa enggak? Rekam bisa. Rekam menegur. Ya. Oke, di sini ada kata bantu. Kata bantu ini kita kutip dari komunitas. Dimulai dari B. Dan ini untuk pelaku. Jadi teman-teman, kalau misalnya saat kalian berdiri sebagai saksi dan melihat tindakan tersebut, jangan lalu menegur pelaku ini. Yang kedua, alihkan perhatian. Di sini gunanya untuk membantu orang yang menjadi sasaran untuk meninggalkan situasi atau mengalihkan perhatian orang. Seperti yang kita masalah. Terus yang M, mengajak orang lain untuk membantu. Biasanya teman-teman kadang posisinya juga kayak belum nggak mampu deh buat membantu orang karena takut aja gitu nggak mampu disalahin kah tidak tahu apa jadi di situ kan. Kalau misalkan di kerumunan sosial jangan ragu untuk membantu orang, meminta bantuan orang lain untuk membantu supaya kekerasan tersebut tidak terjadi atau diselesaikan. Selanjutnya itu situasi beda. Penugasan dilakukan jika khawatir dengan situasi, tapi tidak dapat kita untuk membantu pada saat situasi. Yang terakhir, upayakan merekam kejadian. Di sini penting karena kan zaman sekarang media sosial yang apakah viral. Kadang yang viral ini justru lebih cepat cara pasti gitu karena udah banyak iklan dari kami. Jadi jangan lupa melakukan mungkin. Oke teman-teman, mungkin segitu dari apa aja tindakan ini, terus juga apa aja nih kekerasan itu apa aja. Kalian ada yang mau nanya nggak tentang materi ini? Itu Mungkin ada yang belum ngerti materi mana. Ya boleh teman-teman langsung aja. Kita ada di rumah. ya. Oke, mungkin kalau misalnya ada cukup sekian dari kami. Terima kasih juga udah mau waktunya untuk bisa diskusi sama kami, bisa ngobrol dan interaksi sama kami. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, sebelum pulang, kan ini pulang ya, kita mau dokumentasi dulu boleh? Foto gitu, foto. Kita foto ke depan ya, boleh? Anggotanya maju ke depan. Hai Utika.